Bang, usulkan pertemuan antara 4 tokoh, Megawati Soekarno Putri, Habib Rizik Syihab, Wah, menarik. Sultan Hamengkubuwono X, satu lagi mungkin Pak JK. Hendry Satrio, siapa yang tidak kenal dengan nama Hendry Satrio? Ya, dia ingin mengumpulkan tokoh-tokoh nasional seperti Megawati Soekarno Putri, kemudian Habib Rizik, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Kita dengar pernyataan Hendry Satrio. Bang, usulkan pertemuan antara 4 tokoh, Megawati Soekarno Putri, Habib Rizik Syihab, Wah, menarik. Sultan Hamengkubuwono X, satu lagi mungkin Pak JK. Betul itu representasi itu betul-betul. Ya, cerdas ini Mas Hensat punya idenya. Abang dong, sebagai seorang tokoh nasional enggak, menurut saya ini, saya baru berpikir tentang representasi itu ya. Itu tadi yang Anda sebutkan itu betul-betul representasi. Ya, Ibu Megawati representasi nasionalis, Habib Rizik Syihab representasi umat, Sultan Hamengkubuwono X adalah representasi budayawan raja-raja dan sejarah. Kemudian JK bisa jadi representasi pebisnis dan perwakilan timur. Dan kalau misalnya mereka ketemu, maka sudah bisa dipastikan. Sudah bisa dipastikan rejim ini tumbang. Menurut saya, bila mereka bertemu, itu akan something. Dan itu di luar skenario Jokowi. Jokowi tidak pernah memperkirakan sebelumnya ya? Saya pun tidak bisa memperkirakan apa jadinya bila Habib Rizik Syihab bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Yang tadinya kanan banget dan kiri banget, kemudian bersatu demi Indonesia, itu menurut saya hal yang luar biasa. Dan selalu orang berpikiran tidak mungkin, tapi menurut saya itu sangat mungkin. Demi Indonesia, Bang. Demokrasi sudah hancur, ya kan? Hukum hancur, apa namanya? Masih pantaskah kita berharap dari kondisi yang seperti ini? Maka jalan salah satunya, ya, saya atas nama pribadi maupun entitas sebagai advokat juga ya. Advokat, saya menjadi bego hari ini melihat tatanan hukum di negeri kita. Dulu ketika saya masih mahasiswa, untuk menjadi ahli hukum yang bagus, kita tuh harus pergi ke Harvard. Hari ini cukup kalian nongkrong di Jakarta saja, itu ilmu hukum gak habis-habisnya kita bersehari. Bisa mendulang semua. Ya. 16 ahli hukum mengatakan keprihatinan, 16 ahli hukum tata negara menyatakan bahwa ini nggak benar. Budayawan sudah mengatakan demokrasi kita sudah terancam, ya kan? Itu suara-suara yang mewakili rakyat loh. Tapi pemilik otoritas kan bukan mereka-mereka. Negara yang memproduk kebohongan ini dan terus dia lakukan. Dalam bahasa sosiologinya Kang Ubed, karena dia dosen, saya bukan, saya jadi marah karena saya merasa jadi bego. Pramudia Anantatur pernah mengatakan, jika ahli hukum tidak tersinggung dengan pengkhianatan hukum hari ini, lebih baik mereka menjadi penyapu jalanan. Tajam kata-katanya. Saya kira benar itu. Kalau saya sudah memilih jadi penyapu jalanan, mendingan saya bikin molotov kan? Gak ada gunanya saya belajar. Hukum hancur di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya, ini adalah pendapat daripada pengamat hukum. Jika ahli hukum tidak tersinggung dengan pengkhianatan hukum di bawah kuasa Jokowi. Ya, ini adalah judul daripada video yang mengatakan bahwa ya, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi hukum hancur. Emang iya, yang membuat hancur hukum di Indonesia itu adalah presiden, karena sudah memberikan contoh yang tidak benar ke masyarakat. Salah satunya dengan mengajukan anaknya jadi wakil presiden yang belum cukup umur. Suatu saat ini akan jadi contoh buat pejabat-pejabat lain. Suatu saat kalau presiden itu berkomentar masalah hukum, langsung dijawab sama pejabat lainnya. Kamu aja menghalalkan segala cara demi anakmu. Masa aku tidak bisa? Makanya buat anggota-anggota DPR, tolong lagi digodok ini masalah pemilihan presiden ini. Jangan sembarangan menjadi calon presiden. Supaya tidak jadi hancur ini Indonesia ini. Pemerintahan Jokowi membunuh demokrasi dengan cara yang demokratis. Seorang presiden memakai segala cara untuk berkuasa. Dari rencana menunda pemilihan umum, upaya memperpanjang masa jabatan, hingga merekayasa hukum
untuk membuka jalan bagi anaknya agar bisa ikut pemilihan umum. Otoritarianisme datang kembali dengan bungkus demokrasi dan dilegitimasi oleh suara mayoritas. Otoritarianisme elektoral dalam pengertian Andreas Kedler, ahli politik Central European University, itulah yang hari-hari ini sedang terjadi di Indonesia. Pemilu dan partai-partai menjadi syarat prosedural demokrasi belaka. Pemilu tidak menjadi mekanisme untuk menyaring pemimpin dan membatasi kekuasaan. Autokrasi jenis baru ini menghilangkan elemen penting konstitusionalisme demokratik, yaitu supremasi hukum, akuntabilitas politik, integritas birokrasi, dan musyawarah publik. Semua ciri itu ada di sepanjang periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia meneguk konstitusi yang membatasi kekuasaan dan mengakumulasikan kekuatan politik atas nama koalisi. Ia mengokupasi birokrasi agar membebek pada kepentingan politik dan mengabaikan suara orang banyak dalam membuat kebijakan. Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden. Bisa hancur negeri. Bisa masalah negeri ini. Bisa hancur negeri. Bisa masalah negeri ini. Bisa hancur negeri. Bisa masalah negeri ini. Bisa masalah negeri ini. Ada pendukung Anies yang bilang biang keladi hancurnya negara Indonesia adalah Jokowi. Sekarang gue mau tanya sama lu, negara Indonesia bagian mana sih yang hancur? Di bagian wilayah yang gue tempatin sekarang aman-aman aja tuh, damai, sejahtera. Di mana titik kehancurannya? Justru biang keladi perusak persatuan, perusak toleransi, dan memecah belah masyarakat adalah Anies Baswedan dan sebagian besar pendukungnya yang kayak kecebong anyut. Kocak lu. Demokrasi agak baik, itu di era Gus Dur. Mega agak lumayan lah. Kalau yang ini, hancur lebur. Ada iklan di TV. PSI menang. Siapa itu yang ngomong? Presiden Republik Indonesia. Mana ada seorang presiden memihak satu partai. Mau bicara demokrasi. Nggak ngerti dia demokrasi. Dia itu adalah seorang pemimpin yang otoriter norak. Terus terang ya, saya tadinya membayangkan bahwa lengsernya Pak Harto pada 21 Mei 1998 itu adalah akhir dari kediktatoran militer ya, di dalam proses pemilu. Tapi ternyata dengan adanya perubahan di dalam sikap politiknya Pak Jokowi yang akhirnya ingin supaya anaknya menjadi penerus dia, itu hancur lebur tuh Pak. Itulah para politisi ataupun pengamat politik yang begitu benci kepada Presiden Jokowi dan menyalahkan Presiden Jokowi atas kehancuran demokrasi. Ya, sebetulnya mana yang hancur? Ya, kita tunjukkan saja mana minta itu. Ada masyarakat yang meminta untuk menunjukkan Indonesia mana yang hancur. Indonesia baik-baik saja. Hanya mereka-mereka saja yang kalah pilpres dan masih sakit hati sehingga mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi hancur. Dan dia mengatakan bahwa demokrasi baik di masa Gus Dur, di Megawati lumayan dan paling hancur adalah Joko Widodo. Padahal Presiden Jokowi tidak pernah melarang-larang, bahkan dihina dicaci sebagai bajingan politik, sebagai pengkhianat, sebagai apapun yang dihinggapkan kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tidak pernah membalasnya dan belum pernah Pak Jokowi itu memenjarakan orang-orang yang membencinya. Lain dengan SBY yang pernah juga melaporkan bagi pembencinya sehingga dipenjara. Ya, mereka memang sangat benci kepada Presiden Joko Widodo atas kekalahan daripada junjungannya yang tidak menang dalam pilpres kali ini. Aduh, kasihan.